selamat pagi. Salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika peminatan. Materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah panjang vektor dan vektor satuan. Sekarang yang pertama kita pelajari panjang vektor dahulu. Kemarin waktu menggunakan gambar, kalian sudah bisa menentukan panjang masing-masing vektor dengan melihat gambar yang ada di buku kotak-kotak kalian. Sekarang bagaimana secara aljabar cara mencari panjang vektor? Kita lihat dulu yuk rumusnya. Ini dia. Bila saya punya vektor A adalah XI plus YJ. Panjang vektornya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi masing-masing komponen dari si vektor ini kita kuadratkan. Oh iya, notasi untuk panjang vektor itu seperti ini. Kayak garis lurus ya. Seperti waktu semester 1 matematika wajib. Apa dulu? Iya, seperti harga mutlak. Simbolnya saja. Jadi kalau kalian menuliskan seperti ini atau seperti ini, itu maaf, tidak boleh. Gitu ya. Sekarang Bu, bagaimana kalau saya punya dua vektor A dan B? Berapakah panjangnya? Bagaimana pula kalau saya punya pengurangan dua vektor? Vektor A dikurangi vektor B? Ya, berarti kita harus mencari vektor A ditambah vektor B hasilnya apa dulu? Masih ingat caranya? Ya, menggunakan vektor kolom saja ya. Nih, kenapa Bu? Kembali lagi alasannya biar lebih teliti kalau pakai vektor kolom. Ini tambah ini diperoleh atas, ini tambah ini diperoleh yang bagian bawah. Cari juga vektor A dikurangi vektor B. Ini dia. Oke? Ya, kalau sudah punya ini berarti tinggal kita cari panjangnya. Apa tadi? Oh, masing-masing komponen Bu. Karena komponen yang di atas adalah XA ditambah XB, maka ini XA ditambah XB tinggal kita kuadratkan. Yang di sini YA ditambah YB, berarti tinggal YA ditambah YB dikuadratkan. Bagaimana kalau panjang dari A dikurangi B? Sama. Komponen di atas ini kita kuadratkan. Ini dia. Yang di bawah juga kita kuadratkan. Ini dia. Oke? Ada bayangan ya? Ya, sekarang bila kedua vektor itu membentuk sudut, maksudnya apa Bu? Misal saya punya ini vektor A, kemudian saya juga punya di sini vektor B. Ini membentuk sudut, misalkan sudutnya theta. Maka panjang vektor A ditambah B adalah ini rumusnya. Akar dari panjang A dikuadratkan ditambah panjang B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang A panjang B cos theta. Oke? Mirip fisika kan? Iya, di fisika kemarin kamu sudah belajar tentang vektor. Ternyata matematika mirip. Mudah kan ya? Semoga masih ingat. Berarti Bu, kalau dikurangi sama. Kalau dikurangi, ini dikurangi. Yang depan tetap plus ya. Yang depan, ya jangan sampai keliru rumusnya. Nah, kita lihat contoh. Saya punya vektor A, ini vektor B ini. Tentukan panjang vektor A, panjang vektor A plus B, dan panjang vektor 3A dikurangi 2B. Sekarang kita lihat. Vektor A-nya apa? Oh, ini Bu, 4I dikurangi 5J. Berarti panjangnya adalah? Iya, karena komponennya 4 dengan negatif 5, maka ini 4 dikuadratkan, negatif 5 dikuadratkan. Hasilnya akar 41. Minta tolong, biarkan saja akar 41. Tidak usah dibuat 3 koma. Tidak usah, Bu Adni tidak mau. Kenapa? Itu artinya kalian pakai kalkulator. Bu Adni lebih suka bentuk akar ini. Oke? Ya, sekarang yang B. Ya, karena saya minta panjang vektor A ditambah B, kita cari dulu vektornya. Apa? Oh, 2I
dikurangi C. Kalau sudah dapat vektornya, baru kita cari panjangnya. Ya, ini 2 dikuadratkan, ini negatif 1 dikuadratkan, sehingga diperoleh akar 5. Bagaimana Bu yang C? Sama, kita cari dulu vektor 3A dikurangi 2 kali vektor B. Hasilnya ini dia, 16I dikurangi 23C. Dengan demikian, panjang vektornya adalah 16 dikuadratkan ditambah negatif 23 dikuadratkan. Diperoleh akar 785. Oke, butuh contoh lagi? Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh 8. Di sini diketahui panjang vektor A3, panjang vektor B 6. Sudut antara dua vektor 60 derajat. Berarti ini saya punya vektor A, saya punya vektor B, saya punya sudutnya 60 derajat. Tentukan panjang dari vektor A ditambah B, panjang dari vektor A dikurangi B, dan panjang dari vektor 3A ditambah 2B. Masih ingat ya rumusnya? Ya, kalau diketahui sudutnya rumusnya berbeda loh ya dengan contoh 7 tadi. Apa rumusnya? Iya, ini dia. Karena ini A ditambah B, nih rumusnya ini ya. Panjang A dikuadratkan ditambah ini ditambah ini. Kita masukkan. Panjang A berapa? Oh, 3 Bu. Berarti 3 kuadrat. Panjang B berapa? 6 Bu. Oke, 6 kuadrat. Sudutnya berapa? 60 derajat. Masih ingat enggak? Cos 60 derajat nilainya berapa? Iya, cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Tinggal kita ganti. Mari. Ya. Nih. Oke, diperoleh akar 63. Akar 63 adalah 3 akar 7. Yuk kita lihat yang B. Ya, karena ininya min, maka ini min, gitu ya. Tadi ya. Oke. Panjang A berapa? 3 Bu. Panjang B berapa? 6 Bu. Oke, kita masukkan lagi. Sudutnya berapa tadi? 60. Berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat? Ya, setengah. Dengan demikian hasilnya akar 27. Akar 27 itu berapa? Akar 9 dikalikan 3. 9 bisa keluar tanda akar? Bisa. 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Yang C? Coba dilihat. Di sini adalah 3 kali dari vektor A. Ini 2 kali dari vektor B. Maka kalau kita masukkan rumus, hati-hati karena ini 3 kali vektor A, ini saya masukkan di dalam sini dulu. Ini juga saya masukkan di dalam sini. Nanti bagaimana? Sendiri-sendiri. 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4. Yang di sini Bu, 2 kali 3 kali 2. Dikeluarkan, baru nanti vektor A, panjang vektor A dikali panjang vektor B, kita kalikan sendiri. Ya, ini tadi yang 3 kuadrat ditulis 9 kan? 2 kuadrat adalah 4. Terus ini yang 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 2. Oke, lanjut lagi kita. Ini kali 2, aku ambil yang di sini. Terus, panjang A berapa? 3 Bu. 3 kuadrat. 3 kuadrat. Panjang B 6. 6 kuadrat. Ini 6 kuadrat. Panjang A, ini panjang A, tak taruh sini. Ini panjang B, saya taruh sini. Komplit ya? Cos 60-nya masih sama setengah. Sehingga akan diperoleh ini 3 akar 37. Hati-hati pesan saya. Kalau saya punya 81 ditambah 144 dikurangi 216 kali setengah, mana dulu yang dikerjakan?
Iya, ini dulu. Lah kenapa toh Bu kok ini dulu? Karena ini dari satu kesatuan di sini. Dari satu kesatuan di sini. Jadi satu kesatuan ini yang harus kamu kerjakan. Kamu tidak boleh mengerjakan 81 tambah 144 dikurangi 216 hasilnya dikali setengah. Tidak boleh. Itu ya yang perlu diingat ya. Oke. Contoh berikutnya. Saya punya vektor A-nya adalah 2i ditambah j dikurangi k. Vektor B-nya xi ditambah 3j ditambah 2k. Pertanyaannya, kamu bisa nebak. Kenapa? Nah ini masih ada x-nya kok Bu. Iya, tentukan nilai x agar panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Kita cari dulu vektor A ditambah vektor B. Hasilnya apa? Pakai vektor kolom ya. Ya, ini 2, ini 1, ini negatif 1. Ini. Kemudian ini X, ini 3, ini 2. X, 3, 2. Hasilnya X ditambah 2. Di sini 1 tambah 3, 4. Negatif 1 tambah 2, 1. Baru, apa langkah berikutnya? Mencari panjang dari vektor A ditambah vektor B. Iya. Mana? Komponen pertama adalah X ditambah 2. Maka di sini X ditambah 2 dikuadratkan. Kemudian ini 4, ini dia 4 kuadrat. Ini angka 1, ini dia 1 kuadrat. Sama dengan ruas kanan, 5. Lah Bu, kok bentuknya akar ya Bu? Iya. Bagaimana ya cara menghilangkan akar? Dengan dikuadratkan kedua ruasnya. Ruas kiri kalau saya kuadratkan, hilang akarnya. Ruas kanan saya kuadratkan, diperoleh angka 25. Nah, aljabar biasa sekarang. 16 ditambah 1 adalah 17. Terus saya pindah ke ruas kanan, 25 kurangi 17 dapat 8. Kalau saya punya X ditambah 2 kuadrat, perlukah dikuadratkan dulu? Kalau Bu Adni tidak mau. Kalau dikuadratkan nanti semakin panjang. Bu Adni lebih suka apa? Kalau ada kuadrat, berarti menghilangkan kuadrat dia apa? Tarik akar. Tetapi ingat, kalau ditarik akar muncul apa ya dulu waktu SMP? Iya, muncul plus minus. Ingat ya, muncul plus minus. Baru ini ruas kiri hilang akarnya, ini plus minus akar 8. Plus minus akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Nah, berarti di sini aslinya tadi kita punya X ditambah 2 sama dengan plus minus 2 akar 2. Bu, ini masih ada angka, pindah ruaslah ke kanan. Sehingga kita punya X sama dengan negatif 2 plus minus 2 akar 2. Sudah selesai? Sudah. Kenapa? Karena ditanya nilai X. Jadi nilai X-nya ada 2 ya Bu? Iya, boleh Bu 2. Boleh ada 2. Yang satu negatif 2 ditambah 2 akar 2. Yang satunya atau gitu ya tulisannya nanti ya. X sama dengan negatif 2 dikurangi 2 akar 2. Bisa? Masih mudah ya? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat contoh 10. Diketahui vektor A panjangnya 3, vektor B mempunyai panjang 6, kemudian panjang vektor A ditambah B sama dengan 8. Pertanyaan, tentukan panjang vektor A dikurangi B. Kita memulai dari mana? Iya, kita mulai dari sebelah sini. Mari kita mulai. Ini, saya punya panjang vektor A ditambah B sama dengan 8. Ruas kiri ini artinya apa? Iya, ruas kiri artinya ini. Kemudian kita masukkan panjang vektor A 3, panjang vektor B 6, kita masukkan ke sini. Ya, karena masih mengandung akar, maka bagaimana cara kita menghilangkan? Dengan dikuadratkan.
kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan. Iya, diperoleh ini dia. Kemudian 45 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 36 cos theta sama dengan 19. Dilanjutkan Bu. Dihitung Bu, cos theta sama dengan 19/36. Tidak perlu, biarkan saja seperti ini. Nanti kalau kita butuhkan, baru kita bongkar. Oke? Sekarang kita memulai. Berapakah panjang dari vektor A dikurangi vektor B? Ini dia. Saya masukkan ya. Panjang vektor A tadi berapa? Oh 3 Bu. Nah panjang vektor B? 6. Ini diganti 3, ini diganti 6, sehingga kita akan punya nih 9 tambah 36, 45. Ini bisa. Lah 36 cos theta tadi kita sudah punya. 36 cos theta tadi berapa? Ingat? Iya, 19. Sehingga kita punya akar 45 kurangi 19. Hasilnya akar 26. Bisa ya? Ada bayangan ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke vektor satuan. Ya, diketahui vektor A, XI ditambah YJ. Maka, vektor satuan dari vektor A ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, vektor satuan itu simbolnya ini, pakai topi. Pakai topi ya. Oke, coba lihat contoh berikut. Saya punya vektor A-nya adalah 4I-5J. Vektor B-nya? Iya, 3I plus 0J plus 4K. Tentukan vektor satuan dari vektor A dan vektor B. Apa dulu yang kita cari? Panjang. Panjang vektor A berapa? Panjang vektor B berapa? Baru dimasukkan ke rumus. Ini kita cari dahulu panjang vektor A. Masih ingat ya rumusnya? Ini komponen pertamanya 4, maka kita kuadratkan 4 kuadrat. Ini negatif 5, kita kuadratkan. Dengan demikian diperoleh panjang vektor A akar 41. Sekarang vektor satuannya jadi apa Bu? Iya, tinggal masuk rumus. Vektor A-nya apa? Vektor A-nya, oh vektor A-nya ini Bu, 4 negatif 5 per panjangnya akar 41. Sehingga ini boleh saya tarik ke sini. Kalau saya tulis di sebelah kanan muncul angka 1. Paham ya? Ini saya ambil hanya angkanya saja, vektornya saya taruh di sebelah kanan. Kalau sudah, tinggal ini dikalikan di masing-masing. 1 akar 41 kali 4 ini. 1 akar 41 kali negatif 5 ini. Sehingga vektor satuannya adalah 4 per akar 41I dikurangi apa? Iya, 5 per akar 41. Jadi ini ndak ya? Karena sudah Bu Adni tulis di sini ya. Ini ndak ikut ya. Oke, dengan demikian vektor satuannya adalah ini. Ini ndak. Bisa? Sekarang kita lihat untuk vektor B. Panjangnya berapa? Iya, diperoleh panjangnya 5. Kebetulan bisa kita tarik akar. Kalau bisa ya dikeluarkan ya. Jangan tetap ditulis akar. Nanti bikin ruwet. Dengan demikian, berapakah vektor satuan untuk B? Vektor B dibagi panjang vektor B. Vektor B-nya apa tadi? 304. Panjang vektor B-nya adalah 5. Bu, kalau saya menulis dari awal ini boleh enggak? Boleh. Ini vektor B-nya saya tulis gini dulu biar enggak bingung. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah, ini kita tarik di sebelah kanan. Ini saya tulis angka 1. Boleh kok. Hasilnya tinggal kita kalikan. 3 per 5. 1/5 kali 0, 0. 1/5 kali 4, 4 per 5. Sehingga hasilnya 3 per 5I ditambah 4 per 5K. Kenapa kok J-nya enggak ada Bu? Ya karena 0 dikalikan C hasilnya 0. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Sudah lebih jelas? Ya, kalau sudah lebih jelas, seperti biasa,
Coba kerjakan contoh berikut sebagai latihan mandiri. Nih, ada contoh 12 tadi. Ini contoh 13. Bisa ya? Ini contoh 14. Oke. Kalau sudah, dari ketiga contoh tadi, tolong simpulkan. Kesimpulannya apa? Tulis di kertas ya. Jangan lupa. Karena suatu saat akan Bu Adni tanyakan. Sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa Bu Adni pesen. Apa coba? Iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Apa di antaranya? Jaga jarak. Rajin cuci tangan dengan sabun. Pakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Terima kasih.